Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Langgeng, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, nama saya Gopar Purnama dari kelas A243B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mengenai penerapan salah satu konsep ekonomi manajerial, yaitu teori permintaan dalam sebuah kasus bisnis. Adapun judul yang saya angkat adalah analisis penerapan teori permintaan dalam pengambilan keputusan harga pada bisnis kopi kekinian yang sedang tren. Saya memilih topik ini karena teori permintaan sangat relevan dengan keputusan bisnis, khususnya terkait strategi harga dan perilaku konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan konsep sebelum masuk ke studi kasus. Saya akan menjelaskan konsep dasarnya terlebih dahulu. Teori permintaan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terutamanya harga. Dalam ekonomi dikenal dengan law of demand, yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan cenderung turun. Sebaliknya juga, jika harga turun, jumlah permintaan cenderung meningkat. Nah, hubungan ini bersifat berbanding terbalik. Namun, dalam praktik bisnis, permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga. Tentunya ada beberapa faktor penting lainnya. Salah satunya pendapatan konsumen. Jika pendapatan masyarakat meningkat, daya beli pun sangat naik dan permintaan bisa bertambah 2 kali lipat. Yang kedua, selera konsumen. Perubahan tren dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan. Contohnya nih, tren kopi kekinian mendorong pertumbuhan pasar minuman kopi. Kita dapat membuat varian kopi itu semenarik mungkin supaya makin pelanggan-pelanggan itu makin tertarik ke produk kita. Dan yang ketiga, harga barang substitusi. Jika harga produk pesaing lebih murah, otomatis konsumen dapat beralih. Yang keempat, promosi. Promosi menurut saya di sini sangat penting. Kenapa? Karena dengan promosi, strategi pemasaran seringkali mampu meningkatkan permintaan walaupun harga tidak berubah. Karena itu, dalam ekonomi manajerial, teori permintaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan yang kedua, pemilihan kasus. Saya di sini mengambil kasus tentang studi kasus yang saya gunakan adalah bisnis kopi kekinian. Nah, misalnya nih, suatu usaha menjual kopi dengan harga 18.000 per cup. Dengan harga tersebut, penjual rata-rata mencapai 120 cup per hari. Namun, karena biaya bahan baku naik seperti susu dan kopi, bahan utamanya, perusahaan menaikkan harga menjadi 22.000 per cup. Harganya selisih Rp4.000. Setelah kenaikan harga dilakukan, penjualan turun menjadi 80 cup per hari.
Artinya, terjadi nih penurunan volume permintaan sebesar sekitar 33%. Nah, permasalahan utamanya di sini adalah bagaimana nih keputusan kenaikan harga mempengaruhi permintaan konsumen dan bagaimana strategi bisnis yang tepat agar penjualan tetap optimal. Inilah yang saya analisis menggunakan teori permintaan. Nah, yang ketiga analisis kasusnya. Jika dikaji berdasarkan teori permintaan, penurunan penjualan tersebut merupakan dampak logis dari kenaikan harga. Ketika harga meningkat, sebagian konsumen menilai produk menjadi kurang terjangkau. Dari sisi ekonomi, konsumen berusaha memaksimalkan utilitas atau kepuasan dengan biaya seminimal mungkin. Ketika harga kopi naik, konsumen cenderung mencari alternatif lain. Menurut saya, ada 3 penyebab utamanya. Yang pertama, elastisitas permintaan. Produk kopi termasuk cukup elastis. Artinya, perubahan harga kecil saja bisa berpengaruh besar terhadap permintaan. Ketika harga naik, konsumen mudah mengurangi pembelian. Dan yang kedua, persaingan dan produk substitusi. Banyak pesaing menawarkan produk serupa dengan harga lebih rendah atau lebih murah 2 kali lipat dari produk yang kita jual. Nah, ini membuat konsumen menjadi berpindah merek. Nah, yang ketiga, persepsi nilai konsumen. Konsumen tidak hanya melihat harga, tetapi value. Jika harga naik, namun kualitas dirasa sama, konsumen merasa kurang worth it atau kurang puas. Dari analisis ini terlihat bahwa keputusan harga tidak bisa hanya didasarkan pada biaya produksi, tetapi juga perilaku pasar. Dan disinilah pentingnya ekonomi manajerial. Nah, saya juga di sini memiliki solusi dan rekomendasinya. Berdasarkan analisis tadi, saya memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya strategi harga yang lebih fleksibel. Kenapa? Daripada menaikkan harga langsung, perusahaan bisa menggunakan penyesuaian bertahap agar konsumen tidak mengalami shock price atau kaget dengan harga terbaru. Nah, yang kedua, value added strategi, atau jika harga naik, nilai produk juga harus ditingkatkan atau lebih berkualitas dalam segi bungkus, packaging, rasa, itu harus lebih ditingkatkan lagi. Contohnya, kualitas bahan lebih ditingkatkan menjadi bahan premium. Kemasan lebih menarik dari biasanya. Layanan sangat-sangat penting. Layanan di sini harus lebih ditingkatkan, lebih baik supaya konsumen puas. Sehingga konsumen merasa kenaikan harga wajar-wajar saja dan tidak mengalami strategi atau panik terhadap harga kenaikan. Nah, yang ketiga, promosi penjualan. Misalnya nih, bundling, diskon,
loyal customer, buy to get one. Ini menjaga permintaan tetap bergerak. Yang keempat, efisiensi biaya produksi. Perusahaan bisa menekan biaya internal tanpa membebani harga ke konsumen. Menurut saya, ini solusi paling strategis dalam jangka panjang. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa teori permintaan sangat penting dalam pengambil keputusan bisnis, khususnya penetapan harga. Kasus bisnis kopi menunjukkan bahwa kenaikan harga dapat menurunkan jumlah permintaan karena dipengaruhi elastisitas persaingan dan perilaku konsumen. Karena itu perusahaan harus mempertimbangkan bukan hanya biaya produksi tetapi juga kondisi pasar sebelum menentukan harga. Dengan penerapan teori permintaan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan menjaga keberlangsungan bisnis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran bagaimana teori ekonomi manajerial diterapkan dalam dunia bisnis nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.